Tapi kembali kepada masyarakat tadi. Kami jurnalis atau aktivis, Mas Tri Hutomo mementingkan masyarakat yang berjuang untuk masyarakat. Tapi masyarakat sendiri tidak peduli. Jadi harus seimbang. Misalnya ya seperti ini kondisi hujan saat ini. Itu kan resapan di atas atau hulu itu kan berkurang. Sehingga pasti akan berdampak ke hilir. Jadi bukan di sana saja yang berdampak, tapi di sini juga berdampak. Makanya ini harus memerlukan kesadaran semua, bukan hanya masyarakat yang di sana saja yang sadar, tapi dari sini pun semua. Itu yang kita maksud. Jadi dari hulu ke hilir, kalau masalah lingkungan itu pasti terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tri Hutomo, Bang Once. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini yang kesekian kalinya ya Bapak Tri Hutomo. Alhamdulillah selalu continue. Ini kita membahas masih tentang lingkungan yang ada di Kabupaten Jepara. Dan tema yang kita angkat kali ini adalah tentang menjadi jurnalis atau aktivis lingkungan Indonesia. Bagaimana perjuangan dan konsekuensinya. Semua pekerjaan, semua kegiatan tentunya ada konsekuensinya, termasuk juga jurnalis, termasuk juga aktivis lingkungan. Bapak Tri Hutomo mengangkat tema ini tentunya ada alasan tersendiri. Kenapa dan bagaimana tema ini diangkat? Dari Bapak Tri Hutomo selaku Ketua Adhicakra Indonesia ini bisa menyampaikan kepada pemirsa podcast Ngonsendika ini seperti apa alasannya, kenapa memilih jurnalis dan aktivis lingkungan serta konsekuensinya, Bapak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesekian kalinya, dan kali ini kita ditemani oleh jurnalis senior Bang Once yang kali ini sesuai tema Mbak Dinda ya. Jadi bagaimana konsekuensi perjuangan dan perjuangan konsekuensi terkait dengan aktivis lingkungan maupun jurnalis. Tentu kita berdasar dari peran bagaimana aktivis lingkungan dan jurnalis itu memang bagaimana kita melakukan visi misi melakukan edukasi terkait dengan perkara-perkara lingkungan itu memang tidak bisa lepas dari jurnalis, dan itu tentunya bagaimana perjuangan dan konsekuensi yang kita dapatkan itu mungkin dari jurnalis Bang Once nanti menyampaikan. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa aktivis lingkungan saya bicara aktivis lingkungan itu jika kita harus paham. Jadi siapa yang dinamakan aktivis lingkungan itu? Aktivis lingkungan itu tentu ini perseorangan maupun kelompok ya, individu maupun kelompok yang melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan dedikasinya terhadap lingkungan ya. Jadi itu yang dinamakan aktivis lingkungan. Sementara untuk jurnalis mungkin lebih komplitnya nanti Bang Once. Tapi di sini saya sampaikan bahwa kenapa ini perlu karena untuk melakukan edukasi ya, memberikan pemahaman pada masyarakat itu kita selaku aktivis lingkungan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi disitulah ada peran jurnalis atau media yang memberikan edukasinya melalui tulisan-tulisan atau pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat itu. Jadi antara aktivis lingkungan dan jurnalis itu memang saling berkaitan. Nah, sementara konsekuensinya itu memang bisa ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Jadi apa yang kita lakukan misalnya itu memang dilihat dari dampak positif dan negatif, itu pasti ada. Ya, jadi kenapa kita harus menyampaikan itu atau kita angkat tema itu ya paling enggak itu sebagai awalan itu seperti itu Mbak Dinda. Ya, baik Bapak Tri Hutomo, sebagai kalimat pembuka setidaknya ya di podcast yang kesekian kalinya ini tentang tema jurnalis dan aktivis lingkungan, perjuangan serta konsekuensinya. Saya pikir tidak hanya sekedar jurnalis, tidak hanya sekedar aktivis lingkungan, semua kegiatan yang kita lakukan termasuk saya sendiri ini juga berkonsekuensi baik negatif maupun positif. Ada pro dan kontra, ada yang senang, ada yang nggak senang, itu
wajar di setiap pekerjaan yang kita lakukan. Tetapi di sini saya pengen tahu Bapak Tri Hutomo, selama ini yang disampaikan Bapak Tri Hutomo kan aktivis lingkungan kan menjurus ke tambang ilegal, begitu ya. Ya, saat ini kita memang konsen itu ya. Konsen di situ. Dan di sini lagi-lagi Bapak Tri Hutomo mengangkat tentang aktivis lingkungan tambang ilegal. Sampai sejauh ini setelah penelitian Bapak Tri Hutomo selama ini, yang sudah melakukan riset, yang sudah melakukan investigasi ke lapangan, tentunya ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Seperti apa itu Bapak Tri? Ya, jadi kalau dari observasi lapangan ya istilahnya kalau kita ya, kalau bahasa investigasi itu terlalu tinggi bagi kita. Jadi kita cukup observasi lapangan dari kita dan dari data kita itu memang kebetulan kita konsen di tambang ilegal. Makanya melihat dari kondisi saat ini ya, kebetulan beberapa hari ini hujan itu paling tidak itu bisa menjadi indikator. Jadi indikator bagaimana kondisi lingkungan kita saat ini. Karena di situ ada dampak. Dampak misalnya hujan beberapa hari ini ada titik-titik banjir, genangan air dan lain-lain itu. Tentu kita harus melihat itu dari secara utuh ya, bukan dari misalnya dari menyalahkan infrastruktur atau gorong-gorong atau apa ya. Dan ini termasuk konsekuensi itu? Ya, jadi konsekuensi itu memang harus kita suarakan, maksudnya harus kita suarakan. Nah tadi kalau melihat konsekuensi itu kan konsekuensi positif dan negatif ya. Konsekuensi positif misalnya dengan adanya kegiatan seperti ini ya, kita melakukan sosialisasi melalui konten-konten seperti ini ya, paling tidak menggugah kesadaran masyarakat publik ya seperti apa. Terus berpengaruh pada pemangku kebijakan dan penegakan hukum, jelas itu ya. Terus yang selanjutnya ini yang positif Mbak Dinda ya. Jadi yang positif itu berpengaruh pada ekosistem juga. Misalnya tadi yang saya sampaikan kondisi saat ini tadi ya, bagaimana genangan air itu. Kita juga harus melihat bagaimana debit air ya, ekosistem di situ seperti apa, terus pembukaan lahan di situ seperti apa. Inilah yang kita butuhkan, bagaimana dengan adanya konsekuensi tadi positif ya, dampak positif itu masyarakat mulai sadar, pemangku kebijakan juga tadi melakukan apa yang sesuai dengan SOP-nya atau kewenangannya kan. Jadi hal-hal itu yang kita inginkan. Jadi konsekuensi dan perjuangan itu memang perjuangan sendiri memang tidak mudah. Jadi misalnya kita ya saat ini ya konsisten di tambang ilegal itu juga bukan waktu 1 bulan 2 bulan ya, itu memang memerlukan waktu yang panjang, dan dalam jangka waktu itu tentu kita juga mendapatkan tadi ketika ada dampak positif, dampak negatifnya itu ke kita kan gitu. Dampak negatif lah ini yang sering kita dapatkan ya, dan itulah konsekuensi. Konsekuensinya dampak positifnya ke masyarakat atau ke orang banyak, sementara dampak negatifnya rata-rata kan ke kita Mbak Dinda. Iya, seperti itu. Iya, baik Bapak Tri Hutomo. Masih dengan Bapak Tri Hutomo di sini tadi saya tergoda dengan kalimat di sini ada banjir, ada longsor. Ini adalah sebuah bukti bahwa menjaga lingkungan sangat penting. Bahkan sejak waktu talk show yang dulu atau podcast yang lalu, Bapak Tri Hutomo pernah menyampaikan, kasihan anak cucu kita 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau 30 tahun lagi. Nanti seperti apa? Dan saat ini pun kita sudah terjadi bencana Pak. Jepara sudah ada bencana di mana-mana. Ini itu sudah berada di 10 tahun yang akan datang yang terjadi. Kalau menurut saya, seperti kalau menjurus apa yang Pak Tri Hutomo sampaikan minggu-minggu yang lalu sampai sekarang. Dampaknya sudah terasa saat ini. Apa yang harus dilakukan dan gerak cepat yang bagaimana sih Pak? Sebagai seorang aktivis lingkungan yang setidaknya punya opini, punya pendapat, punya solusi, dan selalu beredukasi. Ya saya kira itu memerlukan kesadaran dari semua pihak. Jadi paling tidak ketika kita sadar akan potensi ya, potensi dampak yang akan terjadi ya, jangan sampai istilahnya kita mengabaikan ya, kita tidak peduli misalnya, karena yang dulu pernah sampaikan itu bukan urusan kita, bukan. Jadi seandainya itu kepedulian ya, kepedulian dari masyarakat
Ya, masyarakat sendiri kan perlu kepedulian ya. Jadi tidak abai terhadap kondisi lingkungan yang di sekitarnya. Itu tentu bisa mengantisipasi potensi dampak jangka panjang. Kalau kita memikirkan jangka panjang yang akan datang misalnya, tentu itu dimulai dari kesadaran. Oh, ini kalau ini dilakukan terus-menerus ya misalnya, itu akan berjangka panjang yang ke 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Jadi mulai sekarang harus ada antisipasi seperti ini, dan itu memerlukan dari keterlibatan semua pihak, misalnya dari masyarakat sendiri, dari pemangku kebijakan, dari penegak hukum, dari jurnalis sendiri seperti Bang Once yang memberikan tulisan-tulisannya hasil dari temuan-temuan di lapangan. Lah itulah yang kita harapkan. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Ini harus melibatkan semua pihak. Jadi untuk menyadarkan ini loh. Jadi untuk menyadarkan masyarakat bagaimana ya itu termasuk konsekuensi kita. Konsekuensi kita kan tadi yang dampak yang negatif itu ke kita, sementara ya padahal itu untuk mereka, kan gitu, untuk mereka. Jadi kita berupaya edukasi, memberikan pemahaman melalui tulisan misalnya Bang Once atau seperti ini, itu kan untuk salah mereka satunya, gitu. ya? Iya, gitu. Perjuangan dan konsekuensi, dan inilah perjuangan. Iya, seperti ini. Baik Bapak Tri Hutomo, terima kasih. Ini setidaknya memberikan penjelasan kepada masyarakat dan juga yang menonton podcast kita. Semakin memahamilah seperti apa sih seharusnya kita menjaga lingkungan, terutama yang ada di Kabupaten Jepara. Bang Once, halo, apa kabar Bang Once? Baik, Pak. Semangat selalu ya Bang. Semangat selalu. Baik, di sini Bang Once selaku jurnalis, tentunya saya tahu dan kami semua juga mengerti bahwa Bang Once ini menggunakan kode etik dan undang-undang pers. Di sini tidak semudah kebiah-uyah apa yang harus dibicarakan, begitu terkait dengan perjuangan dari seorang jurnalis dan aktivis lingkungan, perjuangan dan konsekuensinya selama ini, dan secara pemantau atau yang lagi dipantau saat ini, Bang Once juga melihat ya kondisi lingkungan di Kabupaten Jepara, terutama di tambang ilegal. Lewat pantauan saja Bang, bukan opini tapi komentar lah bersedikit untuk kita semua penyegaran gitu Bang. Agar dari jurnalis meskipun pakai kode etik dan undang-undang pers, di sini ada himbauan gitu. Terima kasih Kak Dinda. Pertama memang saya ucapkan apresiasi kepada Mas Tri Hutomo sebagai aktivis lingkungan yang sangat luar biasa sekali. Banyak sekali yang sudah diperbuat untuk Jepara. Kepeduliannya, dedikasinya untuk Jepara ya harus kita apresiasi. Sebagai jurnalis saya memberikan apresiasi itu. Dari segi jurnalis, kami kan hanya tadi kembali, kami tetap mengikuti perkembangan, kami tetap melihat, tapi tadi kami tidak bisa beropini. Tadi yang Mbak Dina katakan, kami tetap melakukan ada kode etik yang harus kami pegang itu, undang-undang pers dan kode etik. Makanya kami perlu narasumber. Kami tetap ketika menemukan sesuatu di lapangan itu, kami tetap bertanya kepada orang-orang yang memang mempunyai wewenang itu, pihak-pihak tertentu, misalkan dari kontrol pemerintahan, dari DPRD-nya seperti apa, dari pemangku kebijakan itu seperti apa. Yang paling benar-benar krusial memang kepada aktivis lingkungan itu sendiri, karena aktivis itu kan mereka mengetahui secara dampaknya, pendalamannya. Bahasa kami bukan observasi tapi investigasi ya, investigasi. Bahasa media investigasi seperti itu. Jadi kami sangat luar biasa sekali. Kami perlu memerlukan narasumber yang memang seperti orang-orang Mas Tri Hutomo. Tadi kenapa sih kita tidak boleh berkomentar? Tadi kami jurnalis tidak boleh beropini. Itu kode etik. Kode etik. Jadi tetap kita harus siapa yang berkompeten dalam hal ini. Tadi mungkin lingkungan hidup yang kita harus bertanya. Narasumbernya itu Mas Hutomo seperti itu. Bukan kami berarti diam, tidak. Tadi kami bukan aktivis dalam artian yang memang masuk ke sana, karena tadi kami umum Mbak, dalam artian dari pendidikan, di yang lainnya juga butuh perhatian. Betul. Makanya kita masing-masing punya tugas dan peran yang berbeda seperti itu. Makanya saya tetap apresiasi semakin banyak orang-orang seperti Mas Tri yang mungkin akan lebih baik lingkungan kita. Lebih baik lingkungan ini ya Bang ya. Baik. Sebagai seorang jurnalis, seperti tema yang kita angkat, perjuangan dan konsekuensinya apa Bang Once? Luar biasa. Konsekuensinya? Konsekuensinya pasti diintimidasi. Pernah nggak itu dicerca begitu? Seperti yang saya alami juga.
Sudah pasti ya Mbak ya, sudah pasti ya. Namanya kita pernah kok masuk sana, kita pernah diintimidasi yang luar biasa sekali. Sama Mas Ri juga pernah kok. Kita paham sekali. Kita paham sekali. Makanya saya suka mungkin orang-orang yang mempunyai tadi nurani yang benar-benar menjiwa berjiwa seorang pejuang. Tapi kembali kepada masyarakat tadi. Iya. Kami jurnalis atau aktivis Mas Tri Hutomo mementingkan masyarakat yang berjuang untuk masyarakat. Tapi masyarakat sendiri tidak peduli. Gitu. Jadi harus seimbang. Ya. Kepedulian seorang aktivis, jadi ketika memberikan edukasi literasi dalam bentuk tulisan, ya tadi silakan maksudnya tolong dibantu juga. Dibantu dalam artian bagaimana sih tindak lanjut seharusnya dari apa yang sudah diliterasikan sama dalam bentuk tulisan tadi. Apa kira-kira Bang Onca tindak lanjut Tadi seharusnya? kembali kepada lingkungan itu sendiri dan kepada diri kita, masing-masing masyarakat itu sendiri peduli atau tidak, dimulainya kan dari situ. Lingkungan semua kan kembali kepada diri kita sendiri. Tadi contohnya misalkan imbas dari galian itu kan kembali tadi ke saluran air, sampah di mana berserakan seperti itu. Sekarang musim hujan, sampah yang mengalir luar biasa. Itu salah siapa kan itu? Itu kan sudah diliterasikan, sudah diedukasikan sama aktivis. Dilakukan tidak oleh masyarakat sendiri. Masyarakat sadar atau tidak gitu loh. Jadi kembali kepada masyarakat, ayo bantu kami Dengan cara tadi dari lingkungan kita sendiri, ada kepedulian. Oke. Baik Bang Onca, saya mau ke Bapak Tri lagi Bang Onca sebentar ya. Ini Bapak Tri Hutomo, komentar dari Bang Onca begitu berapi-api menyampaikan bahwa kita itu harus kompak begitu loh, setidaknya itu dari masyarakat, dari pemerintah, dari semua stakeholder yang ada di sini, terutama yang ada di lingkungan sekitar. Seperti apa komentarnya Bapak Tri Hutomo? Jadi mereka para perusak lingkungan itu bukan membangun negara ya, tapi mereka menghancurkan negara. Jadi bagaimana contoh saja di tambang ilegal ya misalnya itu berapa PAD yang istilahnya tidak terserap kan dengan adanya kegiatan-kegiatan ilegal itu kan gitu. Itu kan kita harus berpikir sejauh itu. Bukan hanya untuk keuntungan kelompok, tapi yang dirugikan adalah seluruh masyarakat. Ini kan tidak fair, tidak adil ya. Jadi tadi yang disampaikan Bang Once, kesadaran lingkungan, ya memang betul. Jadi paling tidak istilahnya kalau kita tidak mau istilah ketika kita tidak bisa bertindak yang lebih besar atau banyak, paling tidak dari lingkungan kita kan kita. Jadi kesadaran kita sendiri bagaimana lingkungan kita, jadi tidak abai terhadap kondisi lingkungan kita, yaitu rata-rata yang terjadi di Kabupaten Jepara sendiri pada khususnya itu memang sebagian besar ya, sebagian masyarakat itu masih mengabaikan atau belum ada perkembangan lebih baik. Enggak, maksudnya acuh tak acuh. Jadi kalau tidak berdampak pada dirinya, dia tidak peduli gitu ya. Jadi hal itulah yang perlu kita gugah kesadarannya. Karena lingkungan itu bukan hanya berdampak pada lingkungan sekitar, tapi misalnya ya seperti ini kondisi hujan saat ini. Itu kan resapan di atas atau hulu. Itu kan berkurang. Sehingga pasti akan berdampak ke hilir. Jadi bukan di sana saja yang berdampak, tapi di sini juga berdampak. Makanya ini harus memerlukan kesadaran semua, bukan hanya masyarakat yang di sana saja yang sadar, tapi dari sini pun semua. Itu yang kita maksud. Jadi dari hulu ke hilir, kalau masalah lingkungan itu pasti terdampak. Bukan hanya masyarakat terdampak setempat, masyarakat terdampak setempat itu hanya terdampak jangka pendek, tapi jangka panjangnya tetap berdampak pada keseluruhan. Jadi itu yang kita maksud, bagaimana perjuangan kita ya, konsekuensi kita. Jadi tadi ada konsekuensi dilihat dari dampak positif dan dampak negatif ya. Tidak menutup kemungkinan aktivis lingkungan itu juga bisa dikriminalisasi ya, terjerat hukum ya, bisa itu. Jadi dengan kekuatan mereka ya, jadi ada kekuatan yang memang merasa terancam dengan apa yang kita suarakan, dengan kebenaran yang kita ungkap, itu pasti akan merasa terancam, sehingga akan berupaya dengan berbagai upaya kan gitu. Entah itu
eksternal atau internal itu pasti mereka akan berupaya untuk itu. Jadi kita tidak sudden, tapi itu atas apa yang kita alami saat ini itu. Ya, dengan perjuangan dan konsekuensi yang kita lakukan saat ini, yang Bapak Trihutomo sampaikan kepada pemirsa ini, tadi sempat disampaikan bahwa ada yang merasa terancam. Ada yang merasa terancam. Dan beberapa minggu yang lalu juga sempat Bapak Trihutomo menyampaikan bahwa di sini bukan orang masyarakat sekitar, tetapi pelakunya adalah justru orang luar, begitu ya. Benar ini ya, Bapak Tri? Ya, dilihat dari wilayah mana dulu ya. Jadi kan kita ada data, jadi tidak semua itu wilayah luar ya. Tapi kita harus lihat ini di wilayah mana dulu kan gitu. Kalau kemarin kita lihat di wilayah selatan, Jepara Selatan itu memang beberapa ya, tidak semuanya itu dari luar memang, dan mereka berkegiatan di situ. Nah, ketika masuk di sana tentu ada jaringan di situ kan gitu. Jadi itulah yang ketika kita ungkap misalnya, jadi ada pihak-pihak yang terancam kan pastinya. Jadi itu yang konsekuensi yang kita dapatkan, salah satunya itu ya. Ketika kita membongkar kebenaran, kita mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi, itu konsekuensi apa yang kita dapatkan ya. Makanya saya sampaikan bahwa keberanian seseorang itu sebanding dengan kemampuan mereka untuk mengatasi dampak dari yang akan diterimanya gitu. Tadi Bapak Tri, ini adalah tambang ilegal yang setidaknya harus dilegalkan supaya aman kondisinya. Rumit nggak sih untuk melegalkan itu? Sekali lagi saya bertanya, rumit nggak ini? Kok kenapa sampai sekarang masih ada gitu loh tambang ilegal? Sebenarnya kalau rumit tidaknya itu kalau dilihat ya sesuai regulasinya itu tidak rumit. Cuma di sini ada faktor X yang memperumit itu ya. Entah itu informasi yang salah kepada pelaku tambang ilegal atau memang yang sengaja mempersulit karena di situ ada keuntungan. Apakah harus mengeluarkan biaya yang gede gitu? Saya kira enggak ya. Jadi enggak. Karena misalnya itu biaya reklamasi dititipkan. Ini titip ya, bukan diambil. Itu bisa diambil setelah tambang itu selesai kalau itu legal ya. Sehingga ada kewajiban untuk biaya reklamasi itu dititipkan kepada negara, tapi ketika kegiatan tambang itu selesai itu akan dikembalikan ya, untuk jaminan reklamasi itu. Maka di sini dibutuhkan tadi pendampingan secara sistematis, terstruktural ya, dari pemerintah pusat sampai daerah ya, dari desa sampai pusat. Itu memang harus, karena mau tidak mau kegiatan-kegiatan itu bersinggungan dengan pemerintah yang paling dasar. Di sini misalnya di desa itu pasti. Jadi ya sempat lucu juga ketika kita di persidangan misalnya di pemerintah desa itu tidak tahu padahal itu sudah berkegiatan berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya, itu kan Indonesia. Ada indikasi keuntungan kalau begitu ya? Ya itu ada di situ ya, tapi yang kita harapkan itu paling tidak masyarakat dan pemerintah desa atau pemerintah dasar sampai pusat atau terstruktural tadi itu secara sadar bahwa kegiatan-kegiatan itu tidak dibenarkan secara hukum. Dan andaikan itu dilegalkan, itu pasti ada PAD yang masuk kan itu Bang Onjo. Jadi PAD yang masuk ini yang kita pikirkan. Jangan sampai itu ilegal tapi yang mendapatkan keuntungan itu adalah kelompok-kelompok tertentu tadi, ya, oknum-oknum tertentu tadi, kan gitu. Berarti ini oknum. Iya. Jadi makanya itu harus perlu kesadaran semua pihak, termasuk peran dari jurnalis sendiri. Kebetulan ada Bang Onjo di sini, ya paling tidak itu kita dorong. Baik. Ya. Oke, itu. Bapak Tri, Bang Onjo, sudah kelihatan sekarang ini adalah pelaku oknum, dan di sini diharapkan yang ilegal menjadi legal agar semuanya bisa, tadi disampaikan Bapak Trihutomo, aman, dan ada di sini ada perlindungan, kemudian dari pihak pemerintah juga bisa melakukan hal-hal yang lebih baik untuk lingkungan, terutama yang tambang ilegal. Komentar sedikit Bang Onjo tentang hal ini, sebaiknya seperti apa? Itu sangat luar biasa sekali sebenarnya yang Mas Trihutomo sampaikan sebenarnya. Jadi perizinan itu tidak sulit kan seperti itu. Edukasi literasi kepada masyarakat dalam hal ini kan, masyarakat kadang-kadang kan tidak mengetahui bahwa itu mudah sebenarnya tadi disampaikan. Itulah perlunya birokrasi setingkat desa harus memberikan mempermudah perizinan tadi, agar tadi
efek imbasnya tidak kemana-mana dan akhirnya pemerintah sendiri mendapatkan PAD. Nah, dalam hal ini kan tadi kami jurnalis sendiri tidak harus menjustifikasi, tapi tadi memberikan solusi. Nah, ini kan suatu yang sangat luar biasa sekali. Ketika Anda melakukan pelanggaran ini konsekuensi seperti ini loh, Anda kena hukum. Tapi kenapa tidak diurus secara perizinannya, kan itu? Kalau tadi disampaikan ada oknum, gimana komentar dari seorang jurnalis dengan kode etiknya? Oknum tadi kalau memang tadi kembali kepada penegak hukum di situ kan, kembalinya ke sana. Tindakannya seperti apa gitu. Kalau memang tadi Mas Tri Hutomo sebagai Aji Cakra dalam hal ini bisa membantu perizinan, kenapa tidak melewati itu, bisa dilaksanakan kan dipermudah. Mungkin usulan saya sebagai jurnalis, jika Anda memang tidak tadi ilegal tadi, ya sudah, kalau memang tidak bisa secara birokrasi melalui Aji Cakra yang bisa memfasilitasi agar regulasinya tetap berjalan seperti itu. Gitu. Jadi ya? Solusi ini kan solusi, ini kan memberikan solusi, bukan kita dalam artian promosi, tapi tidak. Tapi bagaimana pemerintah kabupaten dalam hal ini pun atau desa mendapatkan pemasukan dari PAD, karena dalam tulisan saya, ketika saya bertanya tambang ini seperti apa di Jepara ini, ya sudah sangat krusial. Dan salah satu anggota DPRD bilang itu sudah kami laksanakan sejak 2019 agar pemerintah bisa mengelola itu, agar bisa melegalkan. Kenapa? Agar PAD bisa masuk ke pemerintahan daripada main kucing-kucingan kan seperti itu. Ya. Seperti ini. Jadi bagaimana pemasukan itu bisa mempenambah PAD? Kalau legal kan aman, ada PAD, semuanya bisa terlindungi gitu ya. Meskipun ada hal-hal yang itu tadi, atau ada oknum-oknumnya kan gitu kan. Di situ seperti itu. Baik Bang Lonce, terima kasih, nanti bisa disambung lagi. Dan di sini timbul rasa pengen tahu ini saya secara pribadi dan mungkin masyarakat yang sudah sering menonton Bapak Tri Hutomo dan menyaksikan Bapak Tri Hutomo ya. Konsekuensi dan juga perjuangan yang Bapak Tri Hutomo lakukan selama ini di aktivis lingkungan, terutama mengerucut ke tambang ilegal melalui Ketua Aji Cakra Indonesia. Kenapa selalu konsisten di sini? Bahkan Bapak Tri Hutomo tahu ya konsekuensinya sangat berat di sini. Tetapi berbulan-bulan atau mungkin sudah 1 tahun lebih ini bergelut di sini, di aktivis lingkungan dan juga mengerucut ke tambang ilegal. Kenapa nggak berpindah dan kenapa masih setia di sini? Kalau ada konsekuensinya, kenapa masih tetap di sini? Bapak Tri Hutomo mungkin bisa memberikan alasan? Ya jadi salah satu alasan kita konsen di tambang ilegal itu memang sampai saat ini itu belum ada yang mau mengungkap atau memberikan edukasi terkait dengan kegiatan-kegiatan tambang ilegal, entah itu dampak itu kan dampak pada mereka, misalnya konsekuensi hukumnya konsekuensi dampak lingkungannya. Ini sifatnya membantu kan? Iya, jadi mereka yang ingin dibantu. Kita mengadvokasi, istilahnya kita konsen dalam tambang ilegal ini, salah satunya itu kita melihat jangka panjang bagaimana tata ruang di Jepara seperti apa ketika perda sudah ditetapkan misalnya, tapi itu tidak dijalankan. Bahkan kemarin di 2 titik yang kepenertiban minggu kemarin itu di luar kawasan tambang, itu kan hal-hal seperti itu harus kita luruskan. Jadi supaya apa, dampak jangka panjang ini kan berdampak pada generasi yang akan datang, itu ekosistem yang akan datang di Jepara seperti apa, tata ruang kalau tidak dikelola secara baik itu pasti nanti rancu. Ya misalnya yang bukan kawasan tambang tapi itu diperuntukkan untuk tambang padahal itu untuk pemukiman misalnya, itu kan nanti rancu. Padahal itu kawasan perkebunan misalnya tapi digunakan tambang, itu nanti rancu. Nah, kenapa kita konsisten di sini dengan segala konsekuensinya? Ya itu tadi salah satunya jangka panjang. Ini harus ada yang memberikan edukasi atau memberikan pemahaman yang baru pada masyarakat. Mungkin selama ini banyak yang tahu misalnya, tapi tidak mau memberikan edukasi atau pemahaman yang lebih luas ya ke masyarakat. Itu yang kita butuhkan. Padahal ketika itu dilakukan ilegal misalnya, itu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan satu kelompok atau hanya kelompok tertentu, tapi dampaknya luar biasa kepada semua
ke semua masyarakat, Baik. semua wilayah ya. Baik. Ya itu yang harus kita luruskan gitu. Siap. Sampai sekarang ini kita konsisten di situ gitu. Oke, Bapak Triutomo, menyambung dari yang disampaikan Bang Once, saya juga timbul pertanyaan nih, Bapak Triutomo, tentang di sini loh ada Ketua Aji Cakra Indonesia yang siap membantu dan siap ikut menggandeng yang pengen dibantu begitu. Berarti secara tidak langsung Bapak Triutomo ini siap ya kalau misalnya ada yang menghubungi Bapak Triutomo kemudian dibantu yang dari ilegal dilegalkan. Ya, kalau seperti itu beberapa memang sudah dilakukan? istilahnya diskusi ya, diskusi. Tapi untuk kewenangan ngurus izin bukan kita ya. Kita hanya memberikan saran. Misalnya mereka tambang saya seperti ini misalnya. Ini kira-kira itu instansi mana-mana atau jalurnya seperti apa, persyaratannya Selama apa ini sudah dilakukan seperti itu? Ada, jadi ada beberapa yang mereka ilegal, terus konsultasi istilahnya, ya kita arahkan, silakan menghubungi dinas-dinas ini, jadi kita arahkan kan Pengarahan. gitu. Jadi bukan kita yang ngurus ya, tapi kita hanya membantu tadi, misalnya ada yang sharing, kira-kira persyaratannya apa gitu, ya. dengan luasan segini ya, di titik koordinat ini misalnya, apakah ini bisa untuk kawasan tambang atau tidak, itu memang ada beberapa yang konsultasi, tapi kembali lagi kita bukan berwenang, tapi kita serahkan kepada pejabat atau instansi yang berwenang. Tapi untuk setidaknya Bapak Triutomo dari Ketua Aji Cakra Indonesia sendiri ada dong seperti yang Bang Once sampaikan tadi, undang-undang Aji Cakra dan kode etik Aji Cakra ada dong. Kalau undang-undang Aji Cakra tidak ada ya. Tadi kan undang-undang pers. Jadi saya tidak ada. dong. Jadi Nggak ada. kita jadi ada ADRT, ADRT itu sudah sering saya sampaikan bahwa Aji Cakra itu ada di 3 bidang ya, besar dalam arti Apa-apa aja yang boleh dilakukan gitu. Jadi terkait kita mengadvokasi terkait dengan permasalahan kebijakan ya, permasalahan lingkungan dan diskriminasi hukum. Ini ada tiga itu yang ya. bisa dilakukan. Dan misalnya tadi ada pelaku tambang ilegal yang konsultasi, monggo sharing kan, istilahnya diskusi. Paling enggak ketika mereka sharing, sudah ada itikat baik. Bagaimana untuk mengetahui sing legal itu seperti apa kan gitu. Terus ketika saya salah, itu sing benar seperti apa, Mas? Dan Jadi sebenarnya nggak rumit, Enggak. tapi dibikin rumit oleh oknum. Ya, memang ada beberapa seperti itu temuan kita, makanya tapi kembali lagi itu tergantung dari pelaku tambang itu sendiri. Ketika kita sebenarnya kan apalagi zaman digital seperti ini ya, Bang Once ya, paling tidak mereka sudah mengetahui ya digital kasus-kasus misalnya ada penertiban dan lain-lain ya, mereka ya, jadi kembali lagi ke pelaku tambang sendiri. Mereka berkomitmen enggak untuk mengurus perizinan atau melegalkan usahanya, atau berkomitmen dengan tadi faktor X tadi yang seolah-olah, maaf ya ini secara ekstrim, seolah-olah pelaku tambang ilegal ini dijadikan sapi perah ya. Jadi itu harus sadar, ini real. Jadi ketika pelaku tambang ilegal itu ya dengan atensinya ke oknum itu, tapi ketika terjadi penertiban atau penegakan hukum ya, apakah itu selesai? Tidak, proses hukum tetap berjalan. Baik. Kan itu, Mbak Sapi Dinda. perah ya di sini. Ya. Wah, ini semakin memanas ini kalau kita bicara tentang peras memeras ini. Ya. Bang Once sendiri seperti apa? Ini adalah narasumber Bang Once ya. Siap. Di sini sudah berdiri tegak narasumber Bang Once. Jadi undang-undang pers dan kode etik sudah ada di sini. Tidak perlu khawatir Bang Once ada narasumber di sini. Jadi Bang Once bisa berkomentar. Di sini tadi sempat disampaikan ada sapi perah. Ini ngeri banget kalau saya mendengar Ya, kalimat paham. seperti ini. Gimana komentar Bang Once? Ya, terima kasih Kak Dina. Dalam hal ini mungkin terkait dengan hal itu, memang masyarakat kan kurang mendapat literasi tadi apa yang kita sampaikan Mas Tri. Ya mungkin bagi pelaku juga menginginkan, berharap ada pengawalan dalam pendampingan, karena tadi ketika oknum-oknum tadi dipersulit dari tim advokasi itu kan bisa melihat kesulitannya di mana, permasalahannya apa. Kalau memang ada kesalahan di kan itu bisa diperbaiki seperti itu. Tadi agar tadi membenahi oknum-oknum tadi yang mempersulit tadi. Karena kata Mas Tri kan memang itu mudah kan, maksudnya bisa kalau memang regulasi berjalan kan bisa, nggak rumit kok seperti itu. Jadi berharap
mungkin saya mewakili di sana, saya melihat di sana, ya kawal gitu. Iya. Jangan dilepas, dalam artian membantu ketika surat ini sampai di mana, disposisi kan seperti itu. Disposisi ya itu harus diperjelas, dibantu ini harus diselesaikan gitu. Agar tadi mereka ini ingin ilegal, ingin membantu pemerintah dalam mendapatkan PAD kan seperti itu kan. Ya harus dibantu, dikawal. Kawal ya. Dikawal Bapak Tri, jangan dilepas kata Bang Once. Ayo gimana nih Bang Once? Makanya, perjuangan dan konsekuensinya sebagai aktivis lingkungan di tambang ilegal. Iya, jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa kita sebagai aktivis lingkungan tidak bisa berdiri sendiri. Semua ada peran masing-masing, dari masyarakat sendiri, ada pejabat yang berwenang sendiri, pemerintahan terstruktural dari pusat sampai daerah, ya, terus ada penegak hukum, terus ada jurnalis, ya. Itu memang harus bersinergi kalau memang kita serius, ya, kita serius dalam bagaimana membuat solusi, menyelesaikan permasalahan ini, ya, menciptakan solusi. Itu kan harus ada berbagai, ya, bersinergi dari berbagai pihak itu. Jadi kalau tema kali ini konsekuensi dan perjuangan itu memang itu harus dilihat bagaimana perjuangan aktivis lingkungan itu dengan konsekuensinya tidak terlepas dari bulian, tidak terlepas dari nyinyir, ya, kalimat-kalimat nyinyir, terus ancaman, jeratan hukum itu dengan segala konsekuensinya. Tapi ini harus dilihat secara utuh. Bagaimana dampak jangka panjang, dampak positifnya. Itu kan dampak negatif itu kan ke kita tadi Mbak Dinda, tapi dampak positifnya ke pemerintah ada PAD, kegiatan itu bisa menjadi legal, paling tidak ada kebijakan dan hukum itu bisa diterapkan secara baik kan gitu. Itu kan dampak-dampak positifnya. Lah, cuma kadang itu tidak sebanding dengan apa yang dampak negatif yang kita dapatkan. Jadi peran-peran masyarakat sendiri. Jadi bagaimana kepedulian tidak abai terhadap lingkungan itu yang kita harapkan. Jadi faktor terkuat itu adalah kesadaran masyarakat, kesadaran lingkungan, tidak abai terhadap lingkungannya, itu yang faktor terkuat Mbak Dinda. Faktor terkuat adalah kesadaran masyarakat, tidak abai terhadap lingkungannya. Terima kasih Bapak Tri Hutomo, Bang Once. Kami menyoroti, ya, ini tertarik dengan kolaborasi sinergitas. Tadi Bang Once sempat menyampaikan sinergitas yang dilakukan Bapak berdua ini, Bapak Tri, Bang Once. Nggak mudah loh ini menyatukan antara jurnalis dengan aktivis lingkungan. Terkadang itu ada gesekan, tapi ini kompak banget kalau kami melihat. Bang Once, komentarnya bagaimana untuk menutup podcast ini? Closing statement Bang Once, silakan. Oke, terima kasih. Aktivis dengan jurnalis mungkin kami berjuang untuk publik, untuk masyarakat. Tapi kembali kepada masyarakat. Masyarakat kembali peduli tidak kepada apa yang sudah kami edukasi dan publikasikan. Jadi harus sinergi antara kami jurnalis dengan aktivis itu memang aktivis dengan kami sendiri jurnalis itu disebutnya harus saling terkait karena apa yang kolaborasi stakeholder. Ya, stakeholder. Walaupun jadi tadi gesekan tuh nggak ada, ya. Betul. Karena walaupun tadi kami tidak mungkin, saya jurnalis tidak seperti aktivisnya aktivis yang benar-benar masuk ke kedalamannya. Kami lebih ke luarnya karena tadi kami harus menyikronkan apa yang menjadi stakeholder tadi, ada DPRD, ada pemerintahan, ada masyarakat. Kami melihat ke sana kedalamannya. Tapi kalau Mas Tri kan memang lebih kedalamannya. Jadi closing saya kembali kepada masyarakat, dimulailah dari diri kita sendiri, dari keluarga sendiri, dari lingkungan sendiri, bagaimana kita bisa bersinergi, bisa melihat langsung. Karena apa? Karena apa yang kita alami itu akan dirasakan oleh anak cucu kita nanti ke depannya. Tetap jaga lingkungan, tetap waspada, tetap peduli. Apa yang kita alami berdampak pada anak cucu Betul. Kita harus waspada dan peduli. Khususnya di lingkungan. Terima kasih Bang Once. Okay. Sangat menginspirasi dan semoga ini menjadi solusi terbaik. Kedepannya semakin lebih baik, khususnya di Kabupaten Jepara
khusus lingkungan dan tambang ilegal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.